lebih istimewa seperti yang tadi, lebih mengembang, lebih berisi. Kemudian juga biaya ekonomis ini cukup 10.000 hingga 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube HT. Dan untuk kesempatan kali ini, sebelum lanjut ke topik, saya ucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin bila ada salah dalam saat pengeditan perkataan di video. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum lanjut juga, saya ucapkan buat teman-teman yang sudah berpartisipasi mendukung tim kami, semoga diberi kelancaran, rezeki, kesehatan, berkah yang melimpah, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, dan untuk kesempatan kali ini sedikit berbeda. Kali ini saya akan menyepil di ternak sapi, nggak hanya di perawatan domba atau harga-harga di ternak domba, juga saya akan sepil di kelas ternak sapi. Seperti kali ini sendiri, di bagian depan ataupun di kandang sini kapasitasnya ada 2 jenis sapi yang tentunya istimewa. Seperti yang pertama, jenisnya ini dari limusin dengan prospeknya ini dari bagian depan kelihatan ganteng bolo ini. Ini saya biar berhadap ke sini. Nih, ya kelihatan moncongnya, palanya bulat, gembelnya itu juga idaman. Ini calon gembel panjang, leher calon leher berkekar, ini bodi badannya juga mantul. Ini tahap jenisnya bakalan pembesaran ataupun spekan. Ini coba kita sepil keseluruhannya. Ini bolo ini dari bagian belakang bodi badannya. Kemudian bodi bokongnya juga idaman ini. Bokong semongko, calon bokong semok montok. Oke, lanjut untuk yang kedua ini. Kita pindah dulu aja ini ke tempat bagian sebelah sini. Ini ada sapi langka yang tentunya sapi jenis ini juga digemari para juragan ataupun peternak. Ini salah satu persilangan dari sapi jenis A ke persilangan jenis sapi B. Oke, lanjut. Ini salah satu pakannya berada di bagian depan. Ini saya jelaskan biar teman-teman nanti bisa meniru, bisa mencoba. Dan salah satu bahannya ini memanfaatkan dari limbah, tapi masih bisa digunakan ataupun diberikan ke ternak, dibuat makanan juga bisa bolo ini. Ini salah satu pakan serba bisa, serba multiguna lah. Kalau untuk makanan ini bisa dijadikan sebagai sebagai ini makanan ya seperti jenis tempe lah teman-teman. Ini tapi kalau untuk ternak itu bisa diterapkan sebagai pakanan andalan untuk penggemukan pakan harian. Karena manfaatnya bisa meningkatkan bobot, berat badan, mengembangkan postur bagian badan sapi itu lebih istimewa seperti yang tadi, lebih mengembang, lebih berisi. Kemudian juga biaya ekonomis ini cukup 10.000 hingga 15.000 untuk per karung seperti ini dengan berat ya ada 3 kilo lebih. Atau memanfaatkan dari ampas tahu sisa dari kedelai yang sudah dihaluskan ya bolo ini. Ini seperti ini untuk ampas tahunya ini non fermentasi ataupun masih langsung dari pabriknya. Dan buat teman-teman kalau pengen yang difermentasi, karena tahan fermentasi lebih lama dibanding non fermentasi. Biasanya kalau seperti ini tahannya ya sekitar 2 harian sampai 3 hari tergantung dari teman-teman cara penyimpanan. Sedangkan menggunakan fermentasi itu 1 bulan hingga 1 tahun lebih loh bolo untuk masa berlakunya ataupun kadaluarsanya. Untuk caranya kalau penyimpanan seperti ini yang non fermentasi, kita ikatkan di salah satu tiang, kita peras-peras untuk airnya supaya kualitas kadarnya itu menghilang bolo ataupun
kualitas airnya itu berkurang di bagian ampas tahunya itu bolo, seperti ini. Oke, saya sepil lagi ke bahan yang kedua biar teman-teman juga lebih bisa mengikuti ataupun mencoba langsung. Oke, lanjut. Ini bahan yang kedua juga berada di karung, cuma untuk bahan yang kedua ini kualitasnya berbeda seperti bahan yang pertama. Ini menggunakan sejenis tepung setengah kasar setengah halus, juga terbuat dari limbah kulit padi yang sudah dihaluskan atau lebih tepatnya dari bekatul. Dan biayanya lebih ekonomis yang kedua, yaitu mulai 1.500 hingga 3.000-an kalau per kilo. Bekatul tidak padi bisa bikin memadatkan postur daging. Ini cocok untuk tahap penggemukan ataupun sebagai pakan harian. Selain bisa memadatkan, juga bisa bikin kenyang nih bolo ini seperti ini. Bekatul dari kulit padi. Yang tadi memanfaatkan dari batangnya atau daun jerami. Yang ketiga ini menggunakan dari kulitnya. Kulit padi itu dikelupasi kemudian dihaluskan untuk jadikan pakan alternatif. Ini seperti ini. Pakannya ada dua. Buat teman-teman yang pengen menggunakan bahan lainnya, bisa menggunakan bahan-bahan yang teman-teman terapkan. Semoga untuk video cuplikan beberapa resep bermanfaat buat teman-teman. Speknya dari betina dan ini calon indukan sebagai calon pacekan. Ini prospeknya. Ini bisa dijadikan breedingan, cetakan breeding jenis Belgian bolo, buat Belgian Blue ataupun jenis yang ini sekarang trendingnya ini, yang sekarang viralnya di sapi Belgian ataupun warnanya ya hampir seperti ini. Untuk spek sapinya, bodi belakang bokong ini juga seperti ini, gepak, kemudian juga akan membentuk bokong yang semok nanti ke depannya. Untuk ekornya hitam, pegon hitam manis. Dan buat teman-teman ini saya sepil juga untuk perawatan di kelas pedetan usia 6 bulan 7 bulan supaya hasilnya itu anti kecentet, pertumbuhan lebih cepat besar, hasil maksimal, kemudian juga mudah gemuk, mudah berbobot dan sebagainya, selalu sehat. Nanti saya akan sepil resep pakannya. Dari balik sebelah sini juga prospek dari calon indukan ini panjang atau long, bodinya long tinggi bolo. Ini calonnya calon mantul, gembelnya juga sudah kelihatan. Yang di bagian sebelah sini kalau ini tahap penggemukan, ini tahap bagikan bibit breeding. Bodinya ya tinggi loh bolo, panjang tinggi jantan. Kalau ini ya usia lebih 1 tahun lebih, karena ini sebagai ini buat calon kurban, bisa buat bahan kurban nanti. Ini masih tahap penggemukan dan prospeknya juga belum gemuk sempurna, cuma dari bagian-bagian badannya itu sudah kelihatan menonjol ini. Menonjol besarnya, menonjol prospeknya itu sudah kelihatan ini. Dan untuk kali ini tak sepil langsung untuk resep pakannya biar teman-teman bisa mengikuti, bisa meniru dari perawatan di sini. Dan untuk pakan-pakannya yang diterapkan di sini, yang pertama yang simple, yang tentunya no biaya ataupun nol biaya rupiah. Cukup kita memanfaatkan dari jenis rumput hijauan yang sudah dikeringkan sejenisnya di bagian depan. Tidak harus saya dekati, ini saya zoom aja. Ini adalah salah satu rumput basah awalnya difermentasi ataupun dikeringkan di cuaca seperti kali ini cerah, yaitu jerami kering atau damen non fermentasi. Jadinya bisa diolah, diberikan secara langsung, secara berkala. Lebih enaknya ini cocok buat peternak yang stok pakan hijauannya itu berkurang, ataupun gini, tanamnya rumput itu tidak begitu melimpah bolo, bisa langsung
meniru seperti peternak di sini, yaitu kebanyakan daerah peternak sini memanfaatkan dari jerami atau damen, dikeringkan kemudian diberikan saat musim-musim stok pakan hijauan habis. Makanya lahap loh bolo dari jenis jeraminya itu loh. Nih, pedetnya lahap. Ini masih santai-santai aja, masih seperti ini. Dan untuk perawatannya sendiri pola kandang teratur bolo, ya dibersihkan dari kohel letongnya, kita bersihkan teratur, bersihkan bukan semprot air juga itu paling utama, menghindari ini hinggapan lalat nyamuk ataupun serangga lainnya dengan cara kita memandikan. Untuk cara pemandiannya ya seperti biasa teman-teman terapkan, sama-sama perawatannya sama, cuma yang paling ideal untuk perawatan sapi agar kedepannya sehat itu ya pemandiannya 1 minggu 2 kali ataupun 3 kali, tapi menggunakan metode jenis ini pembasmi kutu. Walaupun ternak kita tidak mengalami terkena kutu, kita harus berpartisipasi, yaitu memberikan obat penyakit kutu ataupun penyakit kulit agar bulu kedepannya lebih kelihatan mengkilap. Yang pertama, lembut, tumbuhnya lebat, anti rontok, dan tentunya juga supaya kerak-kerak dari letongnya yang menempel itu segera menghilang. Kita lihat itu sapinya juga lebih sehat, kemudian kita lebih senang melihat sapinya kalau bersih. Sapinya bersih, perkembangan kedepannya pasti akan lebih istimewa. Ini seperti itu untuk perawatan, pemandian, pemberian kandang, dan pemberian pakan komboran. Pakan komboran itu yang diandalkan di sini ada 2 bahan, ampas tahu dan bekat bulu. Fungsinya sudah saya jelaskan, dan untuk kali ini sepilan di perawatan sapi saya akhiri di sini. Nanti untuk updatean berikutnya semoga kembali lagi ke domba, karena untuk kali ini dombanya itu masih kemarin sudah saya perlihatkan perawatan, jadinya untuk kali ini saya pindah ke sapi. Nanti selanjutnya pokoknya semua ternak insya Allah nanti ada waktu saya sepil semua. Dan buat pemula semoga bermanfaat untuk update-nya. Sekilas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.